Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda sehat-sehat selalu dan saya mengucapkan selamat berpuasa bagi Anda yang sedang berpuasa dan menjalankan puasa. Mudah-mudahan Anda sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan ibadah kita selama bulan puasa ini akan menjadi semakin baik. Oke, kali ini saya akan membantu menjawab pertanyaan mengenai uh, diskusi ya yang pernah saya berikan beberapa hari yang lalu mengenai pertanyaan khususnya nomor 4. Jadi kali ini saya hanya khusus membahas yang nomor 4, yang nomor 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3 mungkin cukup diri RMS saja. Oke. Untuk pertanyaan yang nomor 4 di sini kita akan saya memberikan beberapa data ya, yaitu data mengenai price dan quantity. Di sini saya meminta Anda untuk melakukan suatu estimasi demand dengan menggunakan untuk membuat suatu persamaan permintaannya. Saya meminta Anda untuk membuat dalam bentuk persamaan regresi atau regresi ya, persamaan regresi dengan menggunakan bantuan SPSS, IFIS atau Excel. Uh, Pada kali ini saya hanya saya hanya membuatnya dalam bentuk SPSS dengan sedikit bantuan juga dengan Excel, tetapi untuk IFIS mungkin saya tidak lakukan dulu. Jadi karena mengingat Anda-anda semua saya yakin sudah familiar dalam penggunaan SPSS. Oke. Tadi sudah dikatakan bahwa saya memberikan data mengenai variabel price X dan variabel quantity, di mana masing-masing variabel tadi terdiri dari 6 observasi ya. Dan saya meminta Anda melakukan suatu estimasi persamaan demand ya, dengan menggunakan bantuan itu. Karena untuk membuat suatu estimasi tadi kita butuh yang namanya suatu persamaan. Apa itu persamaan? Persamaan atau equation itu menunjukkan suatu uh, fenomena atau kejadian ya, dari suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dalam hal ini yang menjadi fenomenanya adalah fenomena uh, antara quantity dan price. Di mana price di sini saya nyatakan sebagai independent variable dan quantity sebagai variable dependent. Sehingga nanti price lah yang mempengaruhi besarnya quantity. Itu masalah yang ada di dalam kasus pembelajaran ini. Sehingga nanti kita akan di sini saya juga meminta berapa nilai maksimum total revenue yang dihasilkan dari data tersebut dan juga apabila terjadi adanya perubahan harga sebesar 7,5 per unit, bagaimana dengan demand elasticity koefisiennya berapa demand elasticity-nya, dan kemudian saya minta menjelaskan itu mungkin untuk pada bagian-bagian yang selanjutnya. Tapi terlebih dahulu tentu saja kita harus mencari dulu berapa nilai persamaan atau equation dari demand equation-nya. Ya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa tadi dikatakan bahwa yang namanya persamaan itu menyatakan suatu fenomena atau kejadian yang ada di sekitar kita. Di mana fenomena itu dinyatakan dalam bentuk angka. Seperti kita ketahui, untuk membuat suatu fenomena kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja variabel-variabel yang terlibat di dalam suatu kejadian tadi. Katakanlah variabel tersebut adalah variabel uh, price dan variabel quantity. Nah, dengan data-data yang tadi sudah kita miliki, ya, disinilah nanti dari persamaan yang kita bentuk itu biasanya Anda familiar dengan yang namanya persamaan regresi. Tetapi pada kenyataannya, pada faktanya mungkin Anda hanya mengenal bahwa regresi itu hanya ada regresi linier. Pada faktanya regresi itu tidak hanya terdiri dari regresi linier saja, tetapi ada sekitar 7 atau 8 persamaan lain ya selain regresi linier itu sendiri. Yang mana persamaan-persamaan yang belum pernah kita lakukan itu adalah antara lain ada persamaan kubik, ada persamaan kuadratik, ada persamaan regresi kubik, regresi kuadratik, regresi S, regresi eksponensial, regresi logaritma dan lain sebagainya yang merupakan kelompok dari regresi nonlinier. Nah, pertanyaannya, apakah semua fakta atau semua fenomena yang ada di sekitar itu akan membentuk yang namanya regresi linier? Jawabannya tidak saja, tidak tentu. Meskipun dengan kasus maupun
dengan topik atau pendekatan teori yang sama, akan tetapi pembentukan equation-nya tidak selalu merupakan regresi linier. Mengapa bisa begitu? Hal ini disebabkan karena adanya data yang kita miliki. Contoh saja seperti ini. Kalau kita lihat data untuk price, ini jelas terlihat data ini merupakan data yang beraturan. Ya, dia akan membentuk sesuatu yang namanya data direct order. Tetapi kalau kita lihat pada data yang sebaliknya, yaitu pada data quantity, sebarannya atau urutannya justru tidak beraturan. Nah, pola seperti inilah yang kadang-kadang menyebabkan tidak selamanya bahwa persamaan itu akan menjadi persamaan regresi. Nah, kesalahan kita dalam menentukan persamaan inilah yang terkadang membuat analisis kita juga agak sedikit berbeda, bahkan yang lebih fatal lagi akan berkaitan juga dengan pengambilan keputusan yang mau kita ambil. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus bisa memahami atau bisa memilih apakah persamaan yang kita buat itu apakah berupa persamaan linier, regresi linier, atau persamaan regresi non-linier. Nah, disinilah saya akan membantu Anda untuk mencarikan triknya dalam pemilihan persamaan regresi itu sendiri. Apakah berupa linier atau justru berupa non-linier. Meskipun di hipotesis awal tadi, saya menyatakan ada kemungkinan persamaan yang dibentuk dari data yang kita miliki ini merupakan persamaan regresi non-linier. Kita akan mulai dari SPSS dulu. Saya pindahkan dulu datanya. Oke, saya akan mulai. Datanya tadi ada di sini. Oke, saya pindahkan datanya. Oke, kalau kita lihat di sini saya buang set RE, ini data normalitas, jadi saya buang saja. Kalau tadi di soal, saya hanya mencantumkan dua variabel, yaitu variabel price dan variabel quantity. Tapi karena kita nanti terkait dengan yang namanya persamaan regresi nonlinier, dan salah satunya dari persamaan regresi nonlinier itu ada persamaan kuadratik. Tentu saja kita harus memilih salah satu, dan umumnya adalah variabel independen. Ya, salah satu dari variabel independen yang harus kita masukkan dalam bentuk kuadrat. Karena berhubung di dalam kasus ini, persamaan dalam kasus ini hanya ada satu variabel independen, yaitu price, maka price-nya, atau variabel price-nya ini saya kuadratkan. Jadi di sini 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 6, 36, 5 pangkat 7, 49, dan seterusnya. Ini saya masukkan. Kemudian saya kasih label price square. Karena nanti terkait dengan persamaan regresi nonlinier kuadratik. Bahkan nanti akan memungkinkan munculnya persamaan lagi. Munculnya variabel yang lain, ya, apabila kita memilih yang lain. Oke, tahapan pertama dengan adanya data yang kita miliki seperti ini, kita masuk ke analyze, kemudian Anda pilih regression. Nah, ini hal yang penting. Selama ini kalau Anda mau membuat suatu persamaan regresi, biasanya Anda langsung klik linear, ya. Itu benar. Benar. Sekali lagi saya nyatakan benar. Akan tetapi apabila jika Anda yakin bahwa data Anda ini akan membentuk persamaan linear. Tetapi kalau nyatanya di dalam pengamatan Anda nggak yakin dengan data Anda bahwa data ini akan mengerucut atau cenderung menjadi linier atau menjadi garis datanya menjadi searah, menjadi berupa garis lurus, ya. Berarti Anda punya keyakinan bahwa ada kemungkinan bahwa data yang Anda miliki ini memungkinkan akan menghasilkan persamaan yang nonlinier. Sehingga apa yang harus Anda lakukan? Nah, kalau Anda tidak yakin, Anda masuk ke tahap ini. Curve estimation dulu. Kemudian Anda masukkan quantity kepada dependent. Kemudian price, Anda masukkan ke variabel. Jadi Anda uji coba dulu. Berarti Anda uji coba dulu antara satu dependent dengan satu independent. Ya. Oke. Kemudian Anda klik kuadratik sini pada model ini, ya.
Kalau linear ya otomatis. Anda klik quadratic, Anda klik logarithmic, Anda klik cubic, Anda klik S, dan Anda klik eksponensial. Nah, untuk inverse, ini yang mungkin untuk metrik inverse, jadi tidak perlu kita. Untuk power juga tidak perlu. Logistik pun tidak perlu, karena kita akan bahas mengenai datanya. Mungkin di sini kecenderungan datanya merupakan data time series. Tapi kalau Anda misalnya punya data time cross section dan tujuan penelitian Anda mau melihat nilai turunannya, ya silahkan, monggo. Tapi dalam hal ini kita tidak sampai ke sana. Oke. Kemudian Anda mau lihat nilai residualnya, kemudian continue, kemudian Anda tinggal oke-kan. Karena muncul ini, the specification would add 6 variable to the data file, okay to save all 6 variable. Berarti Anda ingin semua data ini, 6-6-nya ini, dari 3 variabel ini masuk. Tinggal oke. Oke. Keluarnya akan seperti ini, curve fit. Ya. Di sini sudah ada warning pertama, dataset dia bilang datanya managerial discussion. Oke, sudah dalam bentuk SAF ya. SAF ini menunjukkan datanya merupakan data yang sudah dikonvert ke data SPSS. Kemudian di sini ada warning. The cubic model could not be fitted due to near collinearity among model terms. Jadi dia sudah ngasih tahu bahwa untuk model kubik kelihatannya nggak terlalu pas. Kenapa? Karena data-datanya kecenderungan angka-angkanya collinearity ya, antara satu dengan yang lain. Nah, jadi bisa jadi mungkin akan muncul persamaan kubiknya, tetapi hasilnya mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Jadi dia sudah warning di awal. Kemudian di langkah kedua nanti ada model description. Di model description ini dia sudah jelaskan model name-nya adalah mode 1 ya, otomatis. Dependent variabelnya 1 yaitu quantity, sudah dijelaskan sama dia. Equation-nya dia bilang ada 6 equation yang bisa yang dihasilkan sesuai dengan komen atau perintah kita. Ada 6. Yaitu apa saja? Linear, yang persamaan yang kedua adalah logarithm, persamaan ketiga kuadratik, persamaan keempat kubik, persamaan kelima S, dan di sini ada note-nya di atas. Dia bilang the model requires all non-missing value to be positive. Artinya untuk data-data kuadratik kelihatannya tend to positive value. Jadi hampir ke semuanya value, dan itu mungkin sudah di warning sama dia ya. Kemudian persamaan yang keempat adalah cubic, persamaan kelima adalah S dengan note di atas juga. Dia bilang S, the model requires all non-missing value to be positive. Jadi ada mungkin karena tend to positive ya, tend to be positive value-nya. Kemudian eksponensial juga seperti itu ya. Oke. Kemudian dia jelaskan juga independent variable-nya price, konstannya included, variable whose value label observation in plots unspecified, kemudian tolerant for entering terms in equation-nya 0,0001. Oke. Jadi sudah masuk ke datanya dia, sudah dibaca. Kemudian di sini dia jelaskan lagi case processing summary. Total case-nya ada 6. Seperti kita lihat tadi, datanya kan ada 6. Masing-masing variabel punya data, punya sampel 6 ya. Excluded cases-nya 0 karena nggak ada yang kita exclude. Forecast-nya juga 0. Kenapa? Karena kita belum melakukan forecast ya. Nanti kita melakukan forecast, tapi kita tidak melakukannya di tidak kita lakukan di SPSS. Tapi kalau kita mau coba nanti silahkan untuk ngecek. Kemudian newly created cases juga nggak ada ya. Oke. Kemudian variable processing summary. Dia bilang number of positive value-nya 0, 6 untuk dependent, untuk quantity 6, price-nya 6 ya. Coba kalau kita lihat, benar nggak dia positif semua? Oke, 6-6-nya positif ya. Sini, ini datanya. Saya kasih warna. Oke. Number of zero-nya 0, jadi nggak ada nilai 0. Number of negative value-nya juga 0. Kita lihat tadi di data juga nggak ada nilai negatif sama sekali. Nilainya positif semua. Oke. Jadi dibaca sama dia ini, udah dibaca. Number of missing-nya juga nggak ada, karena nggak ada yang hilang. Semuanya utuh nilainya. Value-nya sistem missing-nya juga 0. Oke. Kemudian, nah ini yang paling penting. Inilah yang mau kita lihat dalam pemilihan model. Di model summary and parameter estimate-nya.
Oke, kita lihat dulu ke model mana yang mau kita pilih. Apakah yang linear atau yang non-linear? Kalaupun seandainya non-linear yang mana yang mau kita pilih? Ya, jadi kita lihat di sini, ini muncul equation linear, logarithmic, quadratic, cubic, s, and exponential dengan masing-masing r square. Kemudian ada r square, ada f, kemudian kita lihat juga df-nya masing-masing. Untuk linear, degree of freedom yang paling atasnya 1, degree of freedom-nya 4. Ya, nanti bisa Anda cek nih kebenarannya. Benar nggak? Sama nggak dengan hasil analyze yang kalau kita lakukan dengan analisis regression, ya, dengan menggunakan menu yang ini. Kira-kira sama nggak? Ya, ini. Nanti akan kita lihat. Kalau saya yakin pasti sama, karena caranya pun berbeda. Ya. Kemudian signifikannya 0,01, konstannya 103,048, ya. Ini nilai konstantanya, ini nilai koefisiennya, parameter of coefficient untuk variabel pertama, negatif 9,629. Kemudian parameter untuk yang keduanya nggak ada, parameter ketiganya nggak ada, untuk yang persamaan linear. Kemudian yang logaritmik R square-nya 0,9, lebih kecil, F-nya 35, lebih kecil, DF-nya sama, signifikannya jauh lebih besar. Ya, nanti Anda bisa lihat sendiri nih, ya, antara linear sama logaritmik. Kira-kira bagus yang mana? Ya, konstannya 165, ya, konstantanya 165, parameter koefisiennya negatif 67. Oke, parameter yang kedua nggak ada, parameter ketiganya nggak ada. Oke, nah, kemudian kuadratik. Oh, ternyata R square-nya 1. Wow, sangat sempurna ini, ya. Oke, kemudian F-nya 6279, besar, ya. Kemudian DF-nya ternyata berubah. Degree of freedom-nya 2, oke, degree of freedom-nya 3. Nah, signifikannya malah 0. Oke, konstannya 24, konstantanya, parameternya 12,6. Dan muncul parameter yang kedua negatif 1,482. Dan ini terkait dengan yang tadi saya katakan, saya memasukkan unsur independent variable, dalam hal ini adalah harga, yang kemudian saya squarekan atau saya kuadratkan. Dan parameter ini akan melekat pada unsur variabel tambahan tadi, variabel apa namanya, price square tadi, ya. Kemudian cubic 0,99, F-nya ini, DF-nya sama, signifikannya juga sama bagus, ya. Konstannya jauh lebih tinggi 49, B1-nya atau koefisiennya lebih kecil. Kemudian parameter yang keduanya 0, walaupun dia muncul di sini 0 atau mendekati 0 kalau orang bilang. Kemudian dia muncul parameter yang ketiga, ditambah nih sama dia karena dia 4 kalinya kalau cubic gitu, ya. Jadi nanti bisa jadi nanti kalau Anda butuh satu variabel independen lagi kalau Anda mau masukkan, ya, sebagai variabel tambahan. Kemudian S begitu juga. Kesimpulannya di sini bahwa antara 6, kalau kita lihat antara 6 persamaan ini, kira-kira mana yang bisa kita pilih? Oke. Sekarang kita lihat dari S square ini, mana yang paling tinggi? Oh, ternyata parameter kuadratik itu yang paling maaf. R square kuadratik inilah yang paling tinggi. Oke. R square-nya paling tinggi dan kemudian signifikannya juga paling bagus. Oke. Nah, ini pilihan kita. Atau kita memilih yang cubic. Cubic juga ternyata lumayan bagus. Ya, walaupun hanya beda 0,01. Sedangkan signifikannya 0,00. Jadi, artinya di sini secara implikasi dari estimation of curve estimation ini, tanpa kita harus melakukan regress, ya, kita bisa mengambil kesimpulan ternyata data yang kita miliki itu ternyata tend to be non-linear regression, ya, bukan pada linear regression, tapi justru mengarahnya kepada non-linear regression. Jadi hipotesis tadi, asumsi saya di awal, oke, yang menyatakan bahwa ini kelihatannya bukan linear nih. Kenapa? Karena datanya nggak beraturan, data kuantitinya. Dan ini terbukti ternyata dia mengarah pada non-linear. Nah, sekarang non-linear mana yang kita pilih? Apakah kuadratik atau cubic? Kalau dilihat dari nilai R square-nya sama nilai signifikannya. Ya jelas kita pilih kuadratik karena R square-nya lebih tinggi, ya. Oke, berarti
dalam hal ini yang mau kita pakai adalah persamaan kuadratik. Sehingga kalau Anda, dan ini bisa Anda lihat dari jenisnya. Dari jenis ini forecast-nya nih. Nah, ini. Yang garis lurus ini garis linier. Yang menunjukkan persamaan linier. Kemudian yang logaritmiknya mana? Nanti Anda tinggal lihat, sayangnya ini nggak ada warna ya. Kemudian yang kubik yang putus-putus dia bilang. Yang eksponensial juga putus-putus. Oke, eksponensial nih. Kuadratik yang ini. Nah, ternyata yang the best fit itu adalah kuadratik. Ya, kalau kita lihat di simulasinya. Sekarang, bagaimana caranya kita menggunakan persamaan yang sudah kita pilih tadi sebagai analisis kita untuk menjawab pertanyaan yang tadi, pertanyaan yang saya berikan di forum, ya. Yang kita pilih kan kuadratik. Oke, yang pilih kita kuadratik. Berarti di sini saya akan buka ya. Nah, di sini sudah saya isi. Kalau linier, persamaannya adalah Y sama dengan 103,048 minus 9,69. Ya, seperti yang hasil tadi. Jadi ini saya copy. Oke, saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, jadi dari sini saya tinggal masukkan ya. Y sama dengan 103, ini coba saya miringkan dulu ke sini. Nah, ini mungkin saya pindahin ke sini nih ya. Biar kelihatan. Oh, nggak mau deh ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah saya tarik ya. Y 103,048. Benar nggak? Masuk ya. Ini saya masukkan ke sini. Kurang 96,9. Ini saya masukkan. Ini ya. Jadi ini konstan untuk linier. Ini parameter koefisien untuk variabel X1 atau variabel siapa tadi itu price untuk yang estimasi linier ya. Ini saya sengaja saya buat semua biar Anda tahu masing-masing persamaan itu masing-masing persamaan linier itu hasilnya bagaimana nilai parameternya ya. Ini kuadratik udah saya buat tadi ya, kuadratik 24 ditambah 24 ya, 24 ditambah 12,06604 X1 atau Y sama dengan 24 ditambah 12,604. Kalau di ekonometrik modelnya nggak begini, modelnya adalah persamaannya adalah itu kalau statistik ya, tapi kalau di ekonometrik X sama Y itu nggak boleh ditulis, jadi justru kita harus tulis kalimatnya. Jadi artinya quantity ya, quantity karena quantity itu ada Y, quantity sama dengan 24 ditambah 12,604 price ditambah error ya. Oke. Nih, eksponensial juga. Eksponensial adalah Y sama dengan 1352,725 dikurang 0,5531 X1 ya. Kita cek nih bener nggak? Bener ya. Atau kalau di ekonometrik dia bilang quantity sama dengan 1352,725 dikurang 0,553 quantity ditambah error ya. Kemudian yang logaritmik juga gitu ya. Quantity sama dengan 165,404 dikurang 67,701 quantity ditambah error ya itu. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya.
Ini kita sudah milikin, dan kemudian kebetulan yang tadi kita pilih itu adalah kuadratik. Ini saya kasih tanda kuning sebagai perhatian. Oke, jadi kuadratik inilah yang nanti akan kita analisis, termasuk kita cari berapa nilai total revenue-nya. Karena yang diminta berapa sih nilai total revenue maksimum, karena ini kan terkait dengan nilai optimasi. Oke. Dalam suatu teori, apa itu optimasi? Optimasi itu adalah suatu teknik pengambilan keputusan, ya, manajemen, di mana untuk kegiatan aktiviti suatu perusahaan, baik itu dalam manajemen, menyatakan bahwa suatu fenomena kejadian ekonomi yang ingin kita itu memiliki nilai ada batasan tertentu. Contoh kasus misalnya kita mau melihat nilai profit optimal, ya. Apa sih profit optimal? Beda nggak antara profit maksimal dengan profit optimal? Seperti kita ketahui bahwa yang namanya profit itu kan adalah bagian dari tujuan suatu perusahaan, ya. Dan objek dari suatu perusahaan itu adalah yang namanya profit. Dikatakan profit optimal itu artinya apabila dalam suatu manajemen menyatakan bahwa profit yang harus dicapai oleh suatu perusahaan itu harus mencapai pada titik tertentu. Jadi dalam hal ini ada capaiannya, ada targetnya, ada angka yang ingin dicapai. Itu kalau kita melihat dari konteks profit. Ya. Bisa nggak konteks optimal ini kita pakai di dalam konteks produksi, konteks katakanlah konteks investasi, atau mungkin dalam konteks hal-hal yang sifatnya mungkin terkait dengan human resource, itu bisa. Karena di dalam optimasi ini memang adalah teknik pemakaian operation research, ya, kuantitatif dalam mencapai suatu target tertentu. Nah, mungkin akan berbeda konteksnya dengan yang namanya capaian maksimal. Pengertian maksimal itu berarti hampir sama sebenarnya dengan optimal, cuman perbedaannya adalah kalau di dalam optimal itu peningkatan tuh ada capaiannya, ada targetnya. Jadi misalnya, oh, saya ingin profit saya itu tahun ini bisa targetnya bisa 10%, lebih tinggi daripada tahun kemarin. Berarti kita bicara dalam konteks optimal. Kenapa? Karena kita sudah tahu atau kita sudah mengarah pada objek tertentu. Objeknya adalah target dari capaiannya tadi. Nah, itu konsep optimal. Tapi kalau Anda menyatakan, saya pengen tahun ini perusahaan saya profit, tanpa Anda pengen perusahaan saya itu profitnya meningkat, tanpa Anda menyebutkan berapa besaran kenaikannya, berarti Anda menyatakan yang mau besarannya mau 5% kek, mau hanya 1% kek, mau 10% kek, ya. Kalau menurut Anda itu adalah naik, berarti Anda menyatakan bahwa itu adalah profit maksimal. Artinya di sini Anda belum menjelaskan secara definitely kenaikannya tuh seberapa besar. Nah, itu konteks maksimal. Ya. Begitu juga kalau misalnya Anda bicara tentang biaya. Saya ingin agar biaya yang saya keluarkan di tahun ini bisa minimal. Karena konsep profit dan maksimal itu bertolak belakang, ya. Kalau maksimal itu kan konteks profit dengan biaya itu kan bertolak belakang, ya. Jadi kecenderungan kalau profit orang ini pengen naik, ya kan gitu. Sebaliknya kalau kita bicara tentang expand, kita selalu bicara pengen kalau bisa itu berkurang atau kalau bisa hilang sama sekali. Nah, dalam konteks biaya pun begitu. Ada yang namanya biaya optimal dan ada biaya minimal. Kalau kita bicara tentang biaya minimal, berarti kita bicara tentang seberapa besar sih biaya yang bisa diturunkan oleh suatu perusahaan, tapi tanpa kita membuat target berapa besar penurunannya. Berarti Anda bicara tentang minimal. Ya, tapi kalau Anda bicara tentang minimal dan Anda sudah menempatkan angka tertentu, ya, persentase tertentu bahwa saya pengen tahun ini biaya yang dikeluarkan itu harus sekian persen lebih kecil, katakanlah gitu ya, 3% atau mungkin 3 digit, katakanlah gitu, 3 digit lebih kecil daripada bulan lalu. Berarti Anda sudah bicara tentang biaya optimal. Nah, inilah yang namanya teknik optimasi dan inilah yang namanya konsep optimal.
Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana saya bisa menetapkan angka targetnya tadi? Kalau tadi Anda bisa bicara, oh saya pengen keuntungan saya naik 10% tahun ini. Anda ngomong kayak gitu nggak bisa sembarangan. Kalau Anda sebagai seorang profesional, Anda nggak bisa sembarangan mengangkat angka. Apalagi kalau Anda bicara hanya merunut kepada waktu. Gitu. Oke, tapi harus ada dasarnya. Dasarnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan angka-angka tertentu, dengan historical data, kemudian Anda lihat dengan konsep-konsep. Nah, inilah kegunaan yang namanya kalkulus. Karena kita bicara tentang konsep-konsep turunan, diferensial ya, kemudian logaritma dan lain-lain, kita bicara ke sana. Itu filosofinya kenapa memunculkan yang namanya kalkulus tadi. Karena terkait dengan kalau di dalam ilmu-ilmu sosial kita bicara dengan konteks yang namanya optimasi. Oke. Oke. Jadi sekarang kalau tadi bahasannya atau masalahnya adalah berapa nilai total revenue maksimal yang mau kita bahas. Oke. Tadi kan saya jelaskan bahwa yang namanya konsep optimal itu adalah ada batasan tertentu. Kok tiba-tiba Ibu mengatakan mintanya total revenue maksimum? Oke. Jadi di dalam konsep optimasi itu nanti dikenal yang namanya ada batasan-batasan. Jadi capaian-capaian atau target-target yang mau kita naikkan atau kita turunkan dengan capaian-capaian tertentu. Sehingga dengan capaian tertentu itulah nanti memunculkan dua kemungkinan. Satu, nilai tertinggi yang disebut dengan nilai maksimal atau maximization, dan satu lagi nilai terendah yang kita sebut dengan nilai minimal atau minimization. Oke. Sehingga orang kalau bicara tentang profit, tentu saja yang mau dicapai itu adalah nilai tertinggi atau nilai maksimumnya. Maksimum dengan capaian tertentu. Oh, target saya 10%. Berarti nilai angka tertinggi saya adalah 10%. Tapi kalau Anda bicara, oh, target saya untuk biaya, kalau bisa saya bisa meminimalkan biaya dengan target biaya itu kalau bisa turun sampai 2 digit. Berarti nilai yang paling minimal itu adalah 2 digit. Ya. Nah, kita bicara tentang itu. Kenapa? Ini juga adalah satu hal yang mungkin yang saya jelaskan. Ini juga mengandung filosofi. Kenapa ya? Kita bicara tentang kemampuan manusia. Bahwa manusia ini memiliki banyak sekali keterbatasan sebagai makhluk hidup. Ya. Salah satu unsur yang paling mendasari dari manusia itu, bahwa manusia itu memiliki keinginan yang tiada batas. Manusia itu dicenderungkan sebagai manusia, makanya ada istilah homo homini lupus, ya. Ada kecenderungan serakah. Ya. Tetapi dengan keserakahan tadi, dengan hasrat yang begitu tinggi, apakah dengan capaian tersebut itu mampu memenuhi hasrat kepuasan dia? Nah, ini ilmu psikologi. Makanya manajemen itu banyak sekali ilmu-ilmu psikologinya. Ya, hasrat manusia apakah mampu? Apakah dengan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya sudah mampu membeli kebahagiaan seseorang? Jawabannya belum tentu. Nah, itulah makanya secara filosofi dengan keinginan manusia yang hasratnya segitu besar, tetapi dengan kemampuannya yang terbatas, itu tidak akan mungkin yang namanya tingkat maksimal yang tiada batasan, infinitely tadi itu bisa tercapai, itu tidak mungkin. Nah, atas dasar behavior dari perilaku manusia yang kecenderungan secara manusiawi memang seperti itu, maka muncullah yang namanya teori optimasi, bahwa dengan kemampuan manusia yang banyak harus dilandasin bagaimana caranya agar kepuasan itu tercapai tetapi tidak berlebihan, sehingga ada tingkat. Jadi manusia itu ada batasannya. Keinginan manusia itu harus dibatasin. Kalau dia senang batasannya sampai semana, kalau dia sedih, sedihnya tuh batasannya semana. Nah, itu filosofinya. Munculnya yang namanya teori di optimization tadi. Ya. Nah, kenapa? Kalau di dalam praktisi, dalam kehidupan praktisi, dalam ilmu manajemen sendiri, ya, apabila kita dengan kecenderungan keserakahan manusia yang ingin mendapatkan nilai keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi kita tidak sadari bagaimana respon masyarakat terhadap keinginan kita tadi. Itu yang kita tidak pernah sadari. Sehingga
Banyak sekali kasus-kasus seperti yang pernah saya jelaskan mungkin di WA Group. Ambil contoh misalnya, apa yang terjadi dengan Nokia di tahun 2008, sebelum tahun 2008. Di awal tahun 2000, Nokia begitu gagahnya memproduksi komoditi HP ya, dengan teknologinya, bahkan dia mengklaim bahwa teknologinya itu adalah, ada istilahnya kalau nggak salah, saya masih ingat, itu ada namanya user friendly, dengan tagline yang menyatakan bahwa produk mereka itu adalah user friendly. Dan memang pada awal-awal tahun 2000, siapa yang tidak tahu dengan namanya Nokia. Kegagahan Nokia itu dengan tingkat valuasi perusahaannya, dengan artinya dengan teknologi mereka pada saat itu menghasilkan tingkat valuasi yang sangat tinggi bagi perusahaan, yang menjadikan perusahaan yang menjadi salah satu perusahaan papan atas ya. Dan orang setiap ada Nokia meluncing produknya ya, itu pasti itu seperti yang dilakukan oleh apa yang terjadi dengan produk-produk Apple saat ini. Jadi itu saya flashbacknya waktu itu. Tetapi nyatanya ada kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Nokia pada saat itu. Begitu serakahnya mereka dengan kenikmatan keuntungan yang besar diperoleh mereka. Mereka lupa bahwa ada kecenderungan bahwa manusia itu memiliki batasan. Ya, dan batasannya itu nggak ada rumusannya. Bukan dengan angka, bukan dengan uang, bukan dengan desain, bahkan bukan dengan teknologi. Apa itu? Batasannya adalah tingkat kejenuhan. Dan itu manusiawi. Itu yang tidak pernah dibaca oleh manajemen Nokia selama ini. Bahwa pasar itu memiliki tingkat kejenuhan. Sehingga apa ya? Akibatnya apa? Dengan kesombongan mereka, dengan keserakahan mereka, karena mereka berambisi ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan euforia produk mereka dan teknologi mereka. Setiap tahun Nokia melaunching produk itu bagaikan kayak kacang goreng jualnya ya. Hampir tiap bulan ya, dalam satu tahun itu Nokia itu bisa mengeluarkan 3 sampai 4 produk yang berbeda dengan jenis yang berbeda tanpa melakukan yang namanya inovasi. Jadi dia hanya berpikir, ini barang nggak akan pernah tergantikan, dia bilang gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Nah, konsep marketing yang dilakukan oleh Nokia masih menggunakan konsep lama, yaitu product oriented, bukan lagi kepada, padahal zaman waktu itu harusnya sudah berpikir tentang customer oriented. Tetapi dalam hal ini, mereka ternyata konsep mereka malah justru masih memberlakukan konsep-konsep di tahun 70-an, 60-an. Ya, tanpa melihat bagaimana input masyarakat terhadap input keinginan masyarakat terhadap produknya, itu yang nggak diperhatikan sama mereka. Akibatnya apa? Mereka bikin produk mass production gila-gilaan, dalam setahun itu bisa 3-4 produk tanpa adanya perubahan teknologi. Yang diubah itu cuma warnanya, desainnya, jadi nggak ada sesuatu hal yang signifikan dari perubahan yang dilakukan oleh Nokia. Dijejelin. Akhirnya apa? Masyarakat sudah mulai bosan. Masuklah waktu itu teknologi, kalau nggak salah teknologi BlackBerry ya, dan dilanjutkan oleh teknologi Android. Goyanglah mereka. Kemudian mereka berpikir, kalau gitu saya mainkan dengan bentuk harga saya banting. Saya ingat waktu itu tahun 2008, bahkan sampai sekarang ya masih ada, saya masih pakai ini. Ada yang namanya ponsel Nokia yang harganya cuma 250, bahkan ada yang cuma sampai 100 ya. Kenapa begitu? Karena mereka berpikir karena mereka sudah bingung apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi si BlackBerry maupun teknologi Android ini gitu. Mereka berpikir dengan yang namanya membanting harga itu adalah suatu strategi ampuh. Nyatanya tidak. Masyarakat nggak melihat ke sana, apalagi masyarakat yang sudah melek teknologi, yang pendidikannya sudah tinggi, ya, dan pendapatannya sudah meningkat. Karena ciri-ciri dari pasar, ya, kita juga harus lihat dulu, pasar yang kita hadapin ini pasar yang karakteristiknya apa. Kalau pasar yang kita hadapi ini adalah karakteristiknya adalah mereka itu sudah berpendidikan, bahkan sudah masuk ke level middle income, bahkan mungkin yang udah high income,
negara-negara yang sudah masuk ke kategori high income, orang sudah tidak bicara lagi tentang harga. Orang sudah bicara tentang barang itu prestisius atau tidak. Bisa membawa suatu apa ya? Nah, itu balik lagi. Kalau Anda pernah belajar tentang teori Maslow, kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia yang paling tinggi itu kan semakin dia memiliki kemampuan, ya kebutuhannya kan berubah. Nah, tahapan yang paling tinggi itu apa? Itu yang namanya eksistensi. Dan inilah yang terjadi di negara-negara maju. Bahkan sebagian dari negara-negara yang masuk di kategori negara income, ya middle income. Bahwa mereka membeli produk itu bukan lagi dari utility-nya, tetapi dari apa? Dari atributnya. Atribut yang mereka yang dibawa oleh si produk ini apa? Itu yang mereka lihat. Dan kebanyakan untuk masyarakat yang berpendidikan atau yang berpenghasilan tinggi, yang dilihat itu adalah bukan atribut harga, tetapi pada atribut komoditi atau barang yang bisa membawa nama mereka menjadi naik. Atau dengan kata lain, membawa prestisius mereka menjadi meningkat. Nah, inilah yang dicari oleh produk-produk seperti inilah justru yang dicari oleh si masyarakat yang ada di negara-negara maju. Makanya, strategi yang dilakukan oleh si Apple selama beberapa tahun ini, perusahaan Apple, dalam melaunching produk, itu salah satu strategi yang dilakukan dalam menghadapi masyarakat-masyarakat yang ada di negara-negara maju. Seperti misalnya, mereka melakukan launching produk itu setahun cukup sekali. Mengeluarkan produk cukup sekali. Kadang-kadang produknya mau dikeluarkannya nanti belum diproduk malahan, belum diproduksi. Misalnya baru mau dikeluarkan 3 tahun mendatang, tapi gosip-gosipnya sudah spek-speknya udah dikasih tahu sama mereka. Kenapa? Ini memang strateginya Apple. Untuk apa? Untuk menarik minat masyarakat. Jadi mereka sudah kasih isu tentang macam-macam tentang apa kegunaan dan apa kelebihan dari produk yang mau dibuat untuk seri berikutnya. Sehingga produk itu belum ada, belum diproduksi, belum dijual, orang sudah cari tahu. Sehingga begitu si Apple itu membuka launching, itu yang namanya orang antri itu bisa 1 bulan sebelumnya hanya untuk antri beli edisi terbaru. Nah, inilah yang dilakukan oleh Apple selama ini. Ya, karena mereka belajar dari kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Nokia sebelumnya. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasusnya. Contoh kasusnya seperti yang paling gampang aja misalnya fenomena makanan-makanan kekinian yang ada di Indonesia selama ini. Ya kan? Banyakan misalnya kalau lagi ada makanan baru booming, ya. Booming, kemudian nanti berduyun-duyun orang coba untuk jualan yang sama tanpa adanya suatu inovasi. Nanti ya itulah hukum supply demand itu berjalan. Demand itu harga itu akan naik kalau demandnya naik, ya kan? Kalau supply-nya nambah, demand-nya kan turun. Nah, begitu demand-nya itu naik, orang berduyun-duyun jualan es kepal, jualan makanan kekinian, ya. Tapi begitu orang berduyun-duyun jualan, begitu sudah orang jualan sama lama-lama trennya turun karena orang sudah mulai bosan dan menganggap itu bukan suatu hal yang prestisius lagi. Inilah ciri-ciri dari barang-barang yang diproduksi sekarang. Jadi orang itu mengejar produk itu bukan dilihat dari utility-nya lagi, tetapi dilihat dari atributnya. Apa atributnya? Atribut yang bisa membuat mereka proud, mereka menjadi lebih tinggi. Jadi orang tuh membeli itu udah membeli sesuatu itu bukan lagi kepada atribut utamanya, tetapi sudah kepada atribut turunannya. Ya, nah itu mungkin sekilas dari konsep itu sendiri. Oke. Nah, balik lagi tentang persamaan. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan kuadratik ya, tinggal kita cari berapa nilai TR maksimumnya. Nah, dalam satu teori, syarat untuk mencapai TR atau syarat untuk mencapai optimal, jadi optimal itu nanti ada nilai maksimal dan ada nilai minimal. Jadi dalam titik optimasi itu nanti memunculkan nilai maksimal dan nilai minimal. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya, ya. Tergantung dari persamaan yang nanti bisa kita bentuk. Oke. Nah, kemudian syarat untuk mencapai optimal tadi ya adalah dalam kondisi apabila nilai total itu ya
diturunkan menjadi nilai marginal. Marginal itu apa? Dalam konteks marginal berarti di sini ada elastisitasnya, ada perubahannya. Karena Anda ingat waktu di mikro, apa sih yang disebut dengan marginal konsep? Marginal konsep itu adalah suatu perubahan Y, yang disebabkan karena adanya perubahan satu satuan unit X. Ya, saya ulangin, satu perubahan yang terjadi pada variabel dependent yang disebabkan karena adanya perubahan satu satuan unit independen. Contohnya misalnya antara harga tadi dengan quantity. Unit akan berubah apabila harganya akan berubah satu satuan mata uang. Atau misalnya konteksnya antara produksi dengan bahan baku. Ya, misalnya produksinya sebagai dependennya, bahan baku sebagai independennya. Berarti produksi akan berubah. Kalau konsep berarti itu kan kita pakai konsep marginal production. Kalau di manajemen produksi atau manajemen operasional. Satu, adanya perubahan produksi yang disebabkan karena adanya perubahan satu unit bahan baku yang digunakan. Berarti itu marginal of production. Atau kalau kita mau pakai konsepnya akuntansi, ada yang namanya biaya marginal. Ya kan? Biaya marginal dikaitkan katakanlah misalnya dengan biaya produksi. Oke. Misalnya yang jadi dependennya adalah biaya marginalnya. Biaya produksi dikaitkan dengan biaya transport misalnya ya. Atau dengan upah lah misalnya. Seandainya upahnya sebagai independennya, kemudian biaya produksinya adalah dependennya, berarti kita bisa interpretasikan bahwa kalau dalam bentuk marginal biaya atau biaya marginal atau marginal cost, kita bisa nyatakan bahwa adanya perubahan biaya produksi disebabkan karena adanya perubahan satu satuan unit pada upah. Ya. Adanya perubahan produksi biaya produksi disebabkan karena adanya perubahan sekian jumlah biaya upah. Ya. Nah, itu sebagai pengantar. Nah, itu namanya konsep marginal. Nah, sehingga di dalam konsep optimal, nilai total itu akan dikatakan optimal apabila nilai total menjadi nilai marginal. Nah, kalau kasusnya adalah TR, dikatakan TR optimal apabila nilai TR-nya ini akan menjadi nilai marginal. Atau nilai TR ini berubah menjadi nilai marginal revenue. Ya. Dan bagaimana caranya mengubah nilai total menjadi nilai marginal? Caranya bisa dengan melakukan differentiate, ya, atau orang bilang dengan menggunakan metode kalkulus, yaitu apa? Pada nilai total kita turunkan dalam konsep turunan pertama, turunan kedua, bahkan kalau memungkinkan sampai ke turunan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya kalau seandainya angkanya banyak atau variabelnya banyak, ya. Nah, kalau misalnya tadi kita pakai kasus linier, berapa nih nilai optimalnya? Jadi saya hanya mau membandingkan antara nilai linier dengan kuadratik ya. Walaupun sebenarnya yang mau kita bahas adalah kuadratik, yang mau kita analisis adalah kuadratik. Ya. Tapi karena Anda banyak sekali mikirnya adalah linier, nggak apa-apa. Kita pengen lihat berapa nilai optimal untuk yang persamaan linier dan berapa nilai optimal untuk persamaan kuadratik. Untuk nilai linier, TR-nya kita ambil persamaan tadi, kita masukkan. Kan kita tahu bahwa TR itu apa sih? TR itu adalah price dikali Q atau price dikali quantity atau jumlah harga dikali jumlah keseluruhan quantity yang diproduk. Ya. Nah, itulah namanya total revenue. Sehingga kalau tadi dia bilang Y itu adalah apa tadi? Y itu adalah quantity dan X1 itu adalah
harga, berarti ini kita bisa masukkan, kita bisa jadikan suatu persamaan ini bisa kita jadikan persamaan awal untuk membentuk nilai TR. Ya. P dikali Q sama dengan Y sama dengan 103,048 dikurang 9,6929 X1. Saya rasa Anda pernah belajar nih waktu matematika bisnis di semester awal. Nah, ini masih nilai total nih. Sehingga persamaan ini harus kita turunkan. Turunan pertamanya apa? Karena turunan pertama inilah yang nanti menghasilkan nilai MR. Turunan pertamanya adalah 103,048 kalau diturunkan kan 0. Karena kalau konstanta kalau diturunkan kan nilainya 0. Kemudian negatif 9,6929 X1 kalau diturunkan hasilnya adalah negatif 9,6929. Kenapa? Karena ini 9,6929 X1 ini kalau ini harusnya jadi ini sama aja dengan X1 pangkat 1. Ya, cuma karena biasanya kita nggak pernah menuliskan X1 pangkat 1. Jadi kalau diturunkan berarti ini saya ini kan ya 1 dikali negatif 9,629. Kenapa 1? Satunya yang di sini, oke, satunya yang di sini, saya kasih di sini. Aduh, nggak bisa ya. Angkat di sini harus saya ini kan ya. Saya buat aja dulu lah. Nah, ini saya copy aja ke sini. Saya masukin di sini. Nggak bisa juga. Ya, pangkat 1 lah ya. Pangkat 1 itu upstroke 1 lah kalau di dalam ini. Ya. 9,6929 X1 pangkat 1 kalau diturunkan kan berarti satunya turun ke sini, ya kan? X-nya hilang kali negatif 9,69 nih. Ketemunya berapa? Ketemunya negatif 9,6929. Oke, nah inilah TR optimalnya untuk persamaan linier. Bisa nggak diturunin lagi? Kalau diturunin kan jadi 0. Ya nggak bisa. Jadi inilah yang paling maksimal. Nilai inilah yang paling maksimal. Ya, kecuali kalau nanti masih memunculkan variabelnya. Ya, masih ada koefisiennya. Oke. Kemudian, sekarang untuk kuadratik juga sama. Syarat optimalnya apa? Syarat optimalnya nilai TR harus di-MR-in dulu dengan menggunakan konsep first order question sama second order question. FOC itu singkatan dari first order question, ya, first order condition. Kalau SOC itu second order condition. FOC itu berarti turunan pertama, SOC itu turunan yang kedua atau first difference atau second difference, ya. Nah, kalau tadi TR-nya adalah P kali Q sama dengan, balik lagi ke persamaan yang tadi dibuat melalui SPSS, kuadratik persamaannya, Y sama dengan 24 ditambah 12,604, bla 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 bla, ya. Kemudian dikurang minus 1,482 X1 kuadrat. Ingat, tadi dia memunculkan 3 parameter. Ya, kan ada 3 parameter di sini. Ini untuk konstantanya, ini untuk X1-nya, ya, untuk parameter X1. Ini untuk yang parameter yang kedua yang X1-nya dikuadratkan. Ya, yang variabel apa tadi itu? Variabel harga yang dikuadratkan. Oke. Sehingga kalau diturunin berapa? MR sama dengan Y aksen, atau ada yang bilang aksen, ada yang bilang Y topi, bolehlah. Y upstroke juga boleh. Sama dengan 24 kalau diturunkan jadi 0 karena dia nilai konstanta. Ingat, konstanta kalau diturunkan 0. 12,604 X1 kalau diturunkan jadi 12,604. Kemudian 1,482 X1 kuadrat kalau diturunkan adalah hasilnya berapa? 2 dikali, ingat 2-nya turun nih, 2 dikali 1,482 X1. Berarti nilainya 2,96429 X1 karena 2 kali 1,4. Ketemulah Y topi sama dengan 12,604 dikurang 2,96 X1. Nah, kemudian
Karena ini masih ada X1, kita turunin lagi. Ya, kita turunin lagi. Oh, oh enggak. Bukan diturunin lagi. Kita cari Y sama dengan ini negatif jadi 2,96, saya singkat aja ya, X1 sama dengan 12,604 ya. Berarti X1-nya berapa? X1 sama dengan, bisa cari di sini nih, langsung di sini aja, sama dengan 12,604 dibagi 2,96. Hasilnya berapa? Oops. Do you want to accept this correction? Ini memang rada-rada ngaco ini. Coba kita pakai kalkulator ya. 12,604 dibagi 2,96. 4,2. 4,258. Dah, nggak usah banyak-banyak. Berarti X optimalnya, X1 optimalnya, ya inilah yang merupakan angka optimal, ya. Ini, sorry. Berarti ini adalah X1 tadi adalah P, ya. Karena X1 atau sama dengan P optimal. Oke. Lanjut. Nah, kemudian eksponensial juga caranya sama, nanti Anda cari turunannya sama ya. Logaritma juga caranya sama, nanti ketemulah nanti di sini. Ini bukan TR optimal ini. Ini Y optimal. Oke. Kemudian ini nanti dicari juga ini Y optimal. Ini bukan TR optimal ini, salah saya. Ya. Nah, kemudian sehingga kuadratik itu berapa? Dia bilang. Kuadratik, balik lagi tadi bilang, karena kuadratik di awalnya, di persamaan awal itu adalah Y sama dengan 24 ditambah 12,604 X1 min 1,482 X1 pangkat 2. If P, oh ini nanti balik ya. Berarti yang di sini belum nih, ini belum. Ini optimalnya, ya, dia bilang. Salah saya nih ya. Saya copy ke bawah aja deh. Oke. If P optimal, ini belum saya ganti ya, optimal berapa tadi? 4, berapa tadi itu? 4,258. Oke. Das the Y bar, ini bacanya bar nih, ya. Atau Y estimation boleh. Jadi Y kalau ada yang atasnya, ada garis atas tuh bacanya bar. Atau boleh juga Y estimation, ya. Kalau yang Y biasa itu disebut dengan Y observasi, ya. Jadi selisih antara Y estimasi dikurang dengan Y observasi, kalau dia berupa datanya data sampel itu yang disebut dengan residual, ya. Tapi kalau datanya berupa data populasi, berarti itulah yang disebut dengan error. Ingat kan yang kemarin? Oke. Thus the Y estimation should be, ini kita substitute ya, 24 ditambah 12,604 dikali 4, bukan 75 ya, ini masih pakai yang ini. 4,258. 4,258. Oke. Oke. Oke, dikurang 1,482 dikali 4,258. Kemudian ini bukan 62 nih. Ini pangkat 2. Karena di Excel kan nggak bisa pakai pangkat, dia pakai topi ya, topi 2 ya. Itu kan menunjukkan kuadrat. Tinggal cari berapa. Ketemunya adalah
Saya pakai ini aja lah, pakai manual aja nih. Ini Excel saya rada-rada nggak bener ini. 4,258 dikali 12,604. 53, ini saya ginikan ya, sama dengan 12 ditambah 53,567 ditambah ini kok 3,258 ya. Oh, sebentar. Ini ditambah ini. Ditambah kemudian 4,258 dikali 4,258. 18,13 dikali 1,482. Berapa itu? 26,86. Berarti berapa itu? Ini minus ya, minus 26,86987. Oke. Berapa hasilnya? Ketemulah hasilnya sama dengan, aduh, ini ketemunya ini rada-rada ngaco nih ininya. Berapa itu tadi? 26,87 26,87 ditambah sorry. Ini ngaco nih. 12 ditambah 53,567 dikurang 26,87. 38,697. Hasilnya adalah, ya nanti Anda cek lagi sendiri di rumah ya. 38,697. Oke. Berarti di sini iya ini ngaco ininya nih. Oke. Berarti Y-nya di sini salah. Di sini Y-nya adalah 38,697. Nanti dicek lagi di rumah. Oke. Jadi inilah Y estimasi optimalnya. Ya. Karena yang sudah bisa dibilang berarti kalau Y-nya tadi itu if Y, ya kan? If Y is apa tadi itu? Quantity T, then apalagi tadi? X1 is price, then total revenue sama dengan equals P times 2 Q. Kalau Q-nya tadi itu adalah berapa tadi? Q-nya adalah 38, ya. Q-nya adalah 38,697. Q optimal nih ya. Q optimalnya 3 ini. Kemudian X1 optimalnya adalah mana tadi itu? Ini ya. 4,258. Berapa TR optimalnya berapa? Oke. Ketemulah angkanya 16.004 berapa ini? 164.771,8. Ya, coba bener nggak ini? Apa ini salah? Kali 4,258. Karena ini 164 kan berarti 164,771. Ini memang ini mungkin Excel saya ini karena di apa ya? Dilingkan dengan EViews jadi agak-agak ngaco nih. Ya, ketemu. Jadi TR optimalnya ini berarti this is the TR optimal. Ya. Oke. Nah, begitu juga dengan yang kuadratik.
Ya, sorry. Begitu juga, nah pertanyaannya, ini kan baru pertanyaan nomor berapa itu tadi? Pertanyaan nomor yang ke berapa itu? Ini kan? Nah, pertanyaan yang ini. Pertanyaan yang apa sih namanya tadi? Yang nomor A. TR maksimumnya adalah 164, sekian-sekian tadi ya. 164,771 itu TR optimalnya. Kenapa? Karena P optimalnya tadi 4, sekian, 4,58 sekian ya. Ini 4,258 nih saya kasihkan warna kuning aja deh. Oke. Terus Y optimalnya, estimationnya sebagai key optimalnya adalah 38 ya. Jadi P kali Q ini optimal ya. Ini adalah apa tadi itu? Y-nya itu Y optimal. Y saya ginikan aja lah. Ini harus di ini adalah optimal ya. Oke. Ini adalah Y optimalnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 2. Nah, ini jawabannya. Answer. Oke. Ini answer nomor 2. Yang nomor 4.2 ya. Yang mau mencari nilai apa? If P change to 7.5 rupiah ya. Jadi berarti yang ditanya adalah how is elasticity? Oke. Nah, kita masih pakai analisis yang kuadrat. Jangan pakai yang linear, karena yang diminta adalah yang ini, ya kan? Kuadrat, karena kecenderungan kan tadi dia bilang kuadrat. Jadi kita ambil ini, jadi dia bilang if P is 75, ini salah lagi nih, 75 ya ternyata ya, bukan 7.5 ternyata, bukan 75. Nah, ini juga berarti salah nih. Ini nanti tinggal dicari aja lah nanti angkanya berapa. Ya. Sini nanti mungkin bisa kita cari. Saya cari ini aja manual aja lah. Daripada saya hopeless dibuatnya. 12,04 12,604 dikali 7,5. Ya, ini kan berarti sama dengan 24 ditambah 94,53. Nanti Anda cari sendiri di rumah yang bagus ya. Dikurang 7,5 kuadrat. 7,5 kuadrat. 7,5 kali 7,5. 56,25 dikali 1,482. 1,482. Berarti minus 83,36. 83,36. Ketemulah angkanya di sini, nanti cari aja lah. Berapa ini? 24 ditambah 94,53 dikurang 83,36. 35,17. Ya, berarti di sini apa? Ini kan Y tadi itu apa? If Y susah ya. Oke, if Y is apa tadi itu? Quantity, then apalagi tuh? X1 is
price, oke, does TR is P times 2Q. Sama dengan berapa? Nah, P-nya tadi berapa? P-nya tadi adalah P-nya tadi berapa ya? P optimalnya tadi. P-nya tadi, P optimal tadi ya. Berapa tadi tuh P optimalnya? 4,258. Ya kan? Dibagi 75, kan gitu kan? Ya, benar nggak? Kan tadi dia bilang QD-nya 500 min setengah P, berarti min setengah kali berapa itu? 100 berapa tadi? 7,5 dibagi berapa itu? Dibagi berapa? Mana tadi ini? Ini ya. 7,5 kan berarti gitu kan? Temunya min setengah ya, min setengah. Nah, ini nanti Anda bisa lihat di sini, P optimal untuk cari elastisitasnya ya. Iya, 4,258 dibagi 75 dikali berapa ini? 12 ini ya. TR-nya tadi berapa tuh TR-nya? TR-nya yang tadi optimal 38,697. Berarti berapa ini? 4,258. Coba saya cari di sini. 4,258 dibagi 75. Mau nggak? 0,05 dikali ini dikali 38,697. Coba ya. Susah kalau udah rusak kayak gini. 4,258 dibagi 75. 0,056 dikali 38,697. 2,1. Masa yakin? 0,056. Coba saya. 4,258 dibagi 7,5. 0,56 dikali 38,697. 21,969. Oke, berarti P optimalnya pada saat dia mengalami perubahan harga ya adalah besarannya 21,9,9. Apa nggak kebalik ya saya nih ya? 7,5 dong, harusnya 7,5 dibagi 4,258. Ini harusnya dikurangin ini.
4,25 dong, bener dong ya, bener. Berarti tadi salah dong. Berarti berapa nih? 7,5 dibagi 4,258 dikali 38,697, 68. Makanya kok saya heran kok angkanya kecil banget. Berarti 68,160, 116. Oke, jadilah inilah P optimal. Kok PF? TR optimal. Benar ini P optimal. Sehingga das TR optimal atau TR maksimum ya sama ya. Berarti berapa? 68,16 dikali Y-nya tadi. Apa namanya? Ini kan Y-nya. Q-nya tadi berapa? Q-nya 4,258. Oh, salah saya nih. 4,258. Ada yang salah nih. 7,5 terhadap Y yang awal. Y yang awal tadi 38 kali. Kan salah. Berarti ini dong. 7,5 1,761 1,761 1,71 ya. Optimalnya ini diganti nih P kali Q, makanya saya bingung kok gede banget. (1,71) ditambah masing-masing harga. Oh iya benar. Ditambah nanti Anda cari sendirilah, ini yang penting ini ditambah 4,58. Berarti berapa ini? Ditambah 4,258 ya, sama dengan 4,258 6,01. Nah ini 0,1 ini dikali 6,01. P dikali Q 6,01 dikali 4,258 ketemulah 25,63. Oke. Ya, jadi inilah TR optimalnya setelah perubahan harga elastisitas ya, mengalami perubahan harga sebesar 7,5 per each-nya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya nanti Anda bisa lihat sendiri ya di sini. Mungkin nanti untuk hitung-hitungan nanti Anda cek lagi lah ya. Saya hanya menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya lupa tadi. Bagaimana caranya membuat ini ya? Anda udah bisa lah ini bikin forecast-nya ya. Kalau bikin forecast-nya di sini nanti tinggal Anda masukkan ke analyze forecasting ya. Tinggal Anda masukin aja nanti. Ya. Ini mau yang linier atau mau yang logaritma ya. Coba kita masukin lah semua. Terus yang ini yang mana nih?
logaritma, kuadratik, kubik, curve, eksponensial. Oh, sorry. Ini ada kesalahan ini. Ini tadi dependennya quantity, ya. Anda mau lihat yang mana? Nah, oh, saya mau masukin yang tadi, linear, sama yang kuadratik. Ya, jangan lihat. Oke, hasilnya seperti apa? Ini prediksinya. Nah, ini. Ya, inilah gambarnya. Oh, nah ini gambarnya. Kamu bisa lihat kan? Ya. Ini mapenya, nih. Kalau Anda nanti bisa lihat nih. Nilai RMSE ini menunjukkan nilai elastisitas nih. Ya. Oke. Jadi itulah gambarnya. Gambarnya curve-nya kan seperti ini. Coba kita lihat yang di sini gambarnya gimana. Nah, kan bener kan? Nah, kuning. Nih. Ya, gambarnya ini. Ini saya pakai Excel biasa nih. Masukin angka. Kalau di SPSS dia langsung kebaca di sini. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin dari saya, nanti selanjutnya bisa Anda tanya melalui WA Group atau bisa juga nanti di LMS. Terima kasih. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.